Ya oke guys, Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki. Dan pada video kali ini gue mau membahas ya PT Armada Berjaya Trans atau kode emitennya Jaya. Hari ini tanggal 15 Agustus 2023 pukul 20:23 guys. Jadi ini perusahaan yang dalam beberapa waktu belakangan lagi gua pantau perkembangan situasinya, perkembangan harga sahamnya. Memang gua nggak pantau dari beberapa tahun yang lalu, tapi baru beberapa waktu ini saja. Karena memang gua menemukan si Jaya ini termasuk saham yang masuk kriteria gua. Nah tadi gua hapus tuh guys, tapi nanti gua akan tulis lagi ya. Kita ke laporan keuangannya dulu. Tadinya di tahun 2019 ekuitasnya dia adalah 64 miliar. Jadi 66 miliar, kemudian dia right issue kan 110 miliar, jadi 117 miliar di tahun 2022. Sekarang di tahun 2023 dia sudah 122 miliar. Jadi sebenarnya ekuitasnya bisa dikatakan ekuitas jumbo, ekuitas yang terus bertumbuh ini. Tapi jangan senang dulu guys, karena memang dia sempat right issue. Jadi ini termasuk hal yang wajar. Nah, yang kedua, dia hutangnya kecil. Hutangnya kecil dan menurut gue memang termasuk perusahaan yang hutangnya di-manage oleh pemiliknya. Nah, lu bisa lihat guys di tahun 2019 dia liabilitasnya 44% ya. Bukan liabilitas, tapi DER-nya, debt to equity rasionya dia 44% dibanding dengan ekuitasnya 23%, 10% di tahun 2021, 12%, 30%, 39%. Jadi nggak sampai tuh 100%. Dan walaupun meningkat tapi dia masih berada di batas yang aman. Kalau kita lihat ya dia liabilitasnya 47 miliar tapi ekuitasnya 120 miliar. Jadi sebenarnya yang tadi gua katakan aman. Hutangnya kecil. Ini masuk kriteria gua yang kedua. Kemudian kriteria gua yang ketiga adalah dia termasuk perusahaan yang rutin membagikan dividen. Gua nggak perlu dividen yang jumbo, nggak perlu dividen payout ratio yang besar, kemudian dividen yieldnya juga besar, nggak perlu. Tapi yang penting dia rutin membagikan dividen, walaupun kita dapatnya kecil gitu ya. Bagi gue udah cukup karena itu bentuk penghargaan si perusahaan kepada investornya. Itu kalau bagi gue ya guys ya. Justru gue malah lebih suka yang DPR-nya, dividen payout ratio-nya itu nggak terlalu besar. Nah, si PPGL induknya si Jaya ini ya. Tapi yang kita bahas Jaya. Si Jaya ini dia sudah masuk ke dalam kriteria tersebut. Jadi yang ketiga tadi adalah rutin membagikan dividen. Kemudian yang keempat adalah valuasinya murah. Nah, lu bisa lihat guys, sekarang PBV-nya adalah 0,91 dengan PER-nya 7,4. Sebelumnya dia 0,88, 0,75 tuh guys. Kemudian 1,33 tahun 2021, 0,61 tahun 2020 dan 2019 dia 0,41. Jadi dibilang murah, ya murah. Dia berada di PBV di bawah 1. Hanya saja kalau dikatakan murah banget, ya nggak murah banget gitu. Kalau misalkan murah banget, ya kayak tadi yang kemarin gue bahas tuh INDR, MNCN, itu udah murah banget. Tapi kan kita perlu melihat prospek ke depannya bagaimana. Nah, si Jaya ini dia sudah masuk ke dalam valuasi yang murah. Jadi ini plusnya. Ini adalah kriteria saham yang gue suka, makanya gua bahas kali ini. Dan mungkin nanti kalau misalkan lu ada yang berada dan bekerja di dalam perusahaan ini gitu ya, lu bisa sharing atau lu mengetahui dalemannya bagaimana, lu bisa komen di bawah biar yang lain tahu. Tapi sementara ini plusnya dari perusahaannya adalah yang gue sebutkan. Nah, tadi kita udah ngomong plusnya. Kalau kita ngomong plusnya terus sahamnya terbang. Nyatanya sahamnya ya nggak terbang, masih di situ-situ aja. Karena saham ini ada minusnya juga guys bagi gua. Tadi gue juga sudah diskusi dengan teman gua guys ya, dan memang PPGL lah gitu. Jaya ini, PPGL itu induknya guys ya, dan dia masuk papan akselerasi market cap-nya lebih rendah dari si Jaya ini. Sekitar 78 miliar lah market cap-nya. Tapi kalau Jaya ini di angka 104 miliar lah kalau gua nggak salah. Nanti lu bisa cek aja. Nah, kan dia dulu right issue ya, minusnya nih guys. Dia ini kan dulu right issue nih.
Ini berita di tanggal 7 September 2021 ya guys. Lu boleh lihat juga berita-beritanya di Google. Banyak pasti. Jadi awalnya yang gua tahu ya, si siapa Jaya ini, seluruh dana yang diperoleh dari hasil PUT ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan 88% untuk pembelian sekitar 40 unit dump truck dari pihak ketiga dalam rangka pengembangan kegiatan usaha perseroan, dan sisanya akan digunakan untuk modal kerja perseroan termasuk biaya operasional perseroan. Jadi di sini memang tidak disebutkan rinci, tapi tidak ada tuh perusahaan ini. Nah, di sini guys, tiba-tiba ada informasi bahwa si perusahaan ini dia mengembangkan properti dan lagi mengembangkan sejumlah proyek properti yang digunakan untuk PT Aman Baik Perkasa dan PT Aman Baik Sentosa. Jadi memang si Jaya ini dia punya dua anak perusahaan guys. Dua anak perusahaannya itu adalah PT Aman. Ya guys ya. Tuh, didirikan di tahun 2021. Jadi pada periode-periode dia reissue itu, kemudian yang bergerak di huniannya di Bekasi, dia mengembangkan 180 unit rumah dengan harga sekitar 170 jutaan gitu ya. Untuk harga murah lah gitu ya. Ada juga dia mengembangkan tanah di Bali gitu untuk pariwisata, hotel dan sebagainya. Nah, ini yang gue nggak ngerti ya. Mungkin lu bisa berkomentar kalau lu yang memang memantau perkembangan situasi dari si PT Jaya ini. Bagaimana yang dia awalnya adalah perusahaan yang bergerak di industri logistik. Ya, logistik itu kan ya dia punya armada, pengiriman-pengiriman darat, kargo gitu ya. Kemudian dia juga membawa produk-produk dari INKP. Nah, ini ada guys, lu bisa lihat guys nih pendapatannya nih ya. Pendapatannya itu dia bisa dari PPGL, dari Transnektar, kemudian PT Inbisco, kemudian Indah Kiat Pulp and Paper Tbk, kemudian PT Tirta Amerta dan sebagainya yang berhubungan dengan logistik. Nah, yang mau gue sampaikan adalah bagaimana bisa perusahaan yang awalnya dia berhubungan dan segmennya adalah logistik, pengiriman darat, armada darat, menjadi properti guys. Sudah begitu, kalau properti hunian sih masih masuk akal. Kalau properti warehouse gitu ya, dia menyediakan pergudangan, ada stok yang menumpuk, nanti dia letakkan dulu di gudang, penyewaan gudang gitu ya. Mungkin masih masuk akal, masih linear gitu loh. Tapi kalau misalkan sudah hunian dan pariwisata, ini agak perlu ditelusuri lebih lanjut sih. Ya, jadi lu sekali lagi yang memang mau mengincar saham Jaya ini, gua sarankan lu harus mengetahui dalemannya, gua sarankan lu harus tahu apa yang dilakukan oleh si perusahaan ini. Apakah gue bilang ini jelek? Ya, nggak juga sih, nggak juga, dan belum tentu juga. Karena gini guys, memang kita melihat, nah lu bisa lihat di asetnya nih guys. Jadi ada di aset lancarnya, aset kurang lancar, bukan kurang lancar sih, sorry. Aset tidak lancar ya guys, dari tahun 2021 nih, dia ada properti investasi tuh guys. Tadinya nilainya 5 miliar, kemudian jadi 22 miliar, kemudian di sini menjadi 22 miliar, 25 miliar ya guys ya. Sekarang udah 29 miliar nih guys. Nah, ini kalau misalkan nanti berhasil dijual gitu ya, katakanlah nih dia menjual propertinya atau mungkin anak perusahaannya gitu ya dengan nominal dan harga yang besar, ya untungnya bisa gede banget gitu dan harga sahamnya bisa lompat. Nah, ini hasil diskusi gue dengan suhu gue tadi, Bang Roy. Tapi setidaknya ini yang masih menjadi pertanyaan, minusnya adalah bagaimana mungkin dari logistik dia ke properti, hunian, pariwisata. Kemudian yang kedua ya sebenarnya valuasinya walaupun murah tapi tidak murah-murah amat.
Jadi itu guys ya, untuk Jaya ini lu perlu mengetahui apa yang dilakukan oleh PT Armada Berjaya Trans Tbk karena sahamnya saat ini ya masih belum kemana-mana sih. Nah, kalau misalkan dia naik ke 140, 150 gitu, kan masih bisa potensi untung 20-30%. Tapi sekali lagi gue katakan yang dilakukan oleh Jaya ini agak di luar ekspektasi. Kita kan tahu ya kalau Bluebird misalkan perusahaan transportasi ya dia caranya bagaimana? Dia menambah mobilnya dilakukan peremajaan yang tadinya menggunakan BBM kemudian bisa jadi listrik. Kemudian White Horse gitu ya, yang tadinya armadanya ada 70 bertambah jadi 140 kan dia isu juga menambah armada juga kan. Nah, cuman kalau si Jaya ini tadinya dia bergerak di segmen apa, kemudian dia merambah ke segmen apa itu yang perlu kita ketahui. Paling itu aja guys ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat sehingga lu bisa dan semoga lu sehat selalu sehingga bisa bertemu dengan kita di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.